kita berkumpul kembali trio L dengan Kanorton ya. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Kanorton pimpin doa ya. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan, hari ini kembali kami boleh beribadah karena Tuhan berikan kami kesehatan. Ya Tuhan, kami mau beribadah Tuhan, berikanlah kami sukacita agar kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu dengan penuh ucapan syukur dari hati kami. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita mulai memuji Tuhan. Kita nyanyi tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Semuanya ikut ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama badanku ke depan, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang.
Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan kalau adik-adik semua selalu dalam keadaan yang baik ya. Saat ini, sebelum saya cerita, oh ya tadi kan kita sudah memuji-muji Tuhan ya. Sudah dengan penuh sukacita dan saat ini saya mau menyampaikan cerita firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ini akan menceritakan tentang hal-hal ajaib yang Tuhan Yesus lakukan waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Sebenarnya minggu-minggu kemarin adik-adik masih ingat nggak? Guru-guru sekolah minggu sudah juga menyampaikan hal-hal ajaib yang Yesus lakukan waktu Yesus ada di dalam dunia ini. Masih ingat nggak apa aja hal ajaib yang sudah Yesus lakukan? Yesus ada di dalam dunia ini. Pekerjaannya saat itu adalah, atau hal yang suka dilakukan oleh Yesus adalah memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kerajaan Allah. Selain itu, hal yang Yesus suka lakukan adalah Yesus suka menolong orang. Yesus suka menyembuhkan orang-orang yang sakit. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan Yesus, Yesus suka menolong. Kalau adik-adik ingat, beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan bahwa Yesus pernah menolong orang yang sakit kusta. Yesus pernah menolong orang yang buta matanya jadi bisa melihat. Yesus pernah menolong orang yang lumpuh tidak bisa berjalan, akhirnya bisa berjalan. Dan yang terakhir tuh Tante Esther cerita, Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan untuk memberikan makan 5.000 orang. Nah adik-adik, Yesus itu sama seperti kita. Waktu dia ada di dalam dunia ini, tubuhnya sama seperti kita. Dia manusia, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi bedanya dengan kita, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia melakukan hal-hal ajaib, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan hanya Yesus yang adalah Tuhan yang bisa melakukannya. Dan saat ini, saya mau menceritakan juga tentang hal ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik mau tahu nggak? Ayo, kalau kalian mau tahu, semuanya duduk yang manis. Ya, perhatikan. Saya akan menceritakan perbuatan Yesus ajaib yang lain. Pada suatu hari, ya, Yesus bersama dengan murid-muridnya dari kota satu nih menuju kota yang lain. Dan saat itu Yesus mau menuju ke tempat, ke satu kota yang namanya kota Nain. Nah adik-adik tahu, waktu Yesus ada di dalam dunia ini, selain murid-muridnya, banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong, banyak orang yang selalu mau ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Karena mereka tertarik dengan apa yang Yesus lakukan. Dan ada juga orang yang membutuhkan pertolongan, mereka sudah ditolong, akhirnya mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah saat itu, Yesus mau pergi ke kota Nain, bersama dengan murid-muridnya. Adik-adik bisa lihat, bersama dengan murid-muridnya dia berjalan. Di belakangnya Yesus itu banyak orang-orang yang juga mengikutinya. Waktu sampai di depan pintu gerbang kota Nain, Yesus melihat ada serombongan orang keluar dari kota Nain. Di depannya itu ada 3 orang ibu ya. Dan di tengahnya ada seorang ibu yang lagi menangis. Di belakang mereka ada orang-orang yang sedang mengusung seseorang yang sudah mati. Waktu melihat itu, Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan. Yesus nggak tega ngelihat ibu itu yang ada di tengah-tengah tadi tuh. Ada 3 orang yang di tengah-tengah itu yang menangis terus. Rasanya air matanya nggak pernah bisa berhenti.
ada yang membuat dia bersedih. Dan ternyata adik-adik tahu apa yang membuat ibu ini bersedih? Ibu ini adalah seorang ibu janda. Ibu janda adalah ibu yang gak punya suami, seorang wanita yang gak punya suami. Dan saat ini dia punya anak laki-laki, cuman satu-satunya. Dan ternyata anaknya itu yang cuman satu-satunya, anak laki yang selalu nemanin dia, itu mati adik-adik. Itulah yang membuat ibu itu bersedih. Nah, saat waktu Yesus melihat ibu ini nangis terus, ibu ini sedang bersusah, ibu ini sedang sedih, hati Yesus tergerak, dia kasihan melihat ibu ini. Yesus itu hatinya baik sekali. Dia gak tega melihat orang dalam kesusahan. Pada waktu melihat ibu ini, Yesus menghampiri ibu ini. Dia mengatakan kepada ibu janda ini, "Jangan menangis, ibu." Setelah itu, Yesus menghampiri tandu yang mengusung anak laki-laki yang sudah mati itu. Yesus menghampiri dan orang yang membawa anak ibu janda yang sudah mati ini berhenti waktu Yesus menghampiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus adik-adik? Yesus menyentuh anak ibu janda itu. Dan Yesus mengatakan, "Hai anak muda, bangkitlah." Loh, kan anaknya udah mati. Orang mati bisa dengar nggak adik-adik? Nggak bisa ya. Orang mati nggak bisa dengar apa yang dikatakan Yesus. Seperti yang dikatakan Yesus. Tapi pada saat itu adik-adik tahu, adik-adik lihat. Waktu selesai Yesus mengatakan itu, anak laki-laki ini membuka matanya, dia bangun. Kemudian dia duduk. Semua orang yang ada di situ menjadi tercengang-cengang, menjadi terkejut karena anak laki-laki yang tadi sudah mati itu ternyata bangun. Waktu Yesus suruh dia bangun, Yesus suruh dia bangkit, dia langsung bangun. Waktu anak itu bangun, anak itu mulai berkata-kata, mencari ibunya. Kemudian Yesus membawa anak itu kepada ibunya. Melihat anak itu, ibu itu waktu melihat anaknya hidup, nggak mati lagi, ibu itu seneng banget adik-adik. Dia menghampiri anaknya, anaknya pun menghampiri dia, mereka saling berpelukan adik-adik. Nah, betapa sukacitanya hati ibu itu, betapa senangnya hati ibu itu melihat bahwa anaknya yang tadi mati bisa hidup kembali. Dan melihat hal itu, semua orang yang ada di situ terheran-heran, mereka terkagum-kagum dengan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan itu? Karena dia itu adalah Tuhan. Meskipun yang tadi Kak Olvi bilang bahwa di Yesus itu sama seperti kita manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Dia bisa melakukan hal ajaib yang manusia tidak bisa lakukan. Nyawa kita, dia yang punya. Kalau dia mau mengambil, kalau Tuhan Yesus mau mengambil, dia ambil, kita mati. Kalau Tuhan Yesus mau mengembalikan dan memberikan, akan hidup kembali seperti anak ibu tadi. Pemuda, seorang anak muda dari Nain. Dia bisa hidup kembali karena pertolongan Tuhan, karena mujizat yang Tuhan lakukan. Kenapa Tuhan Yesus mau membangkitkan anak laki-laki dari Nain ini, anak dari ibu janda itu? Karena Tuhan Yesus nggak tega melihat ibu janda itu. Tuhan Yesus tahu bagaimana kesedihan ibu itu. Udah dia gak punya suami, kalau anaknya juga gak ada, dia hidup sendiri, ya kan? Pasti hari-harinya penuh dengan kesedihan. Tuhan Yesus saat itu mau menolong dan akhirnya membangkitkan anak
ibu janda yang tadi. Dan akhirnya mereka hidup bersama-sama, mereka berbahagia. Dan semua orang yang melihat saat itu perbuatan Yesus yang ajaib, mulai menceritakan kepada orang-orang lain, sehingga nama Yesus mulai terkenal. Sehingga saat itu banyak sekali orang-orang yang ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau waktu itu Yesus ada di dalam dunia ini, siapapun orang yang sedang mengalami kesusahan atau yang membutuhkan pertolongan, ada Yesus yang siap menolong. Tapi saat ini, kita yang ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus nggak ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus udah balik ke surga. Dia udah tinggal di surga. Kira-kira Tuhan Yesus bisa menolong kita nggak ya adik-adik? Karena kan Tuhan Yesus nggak ada di dalam dunia ini. Dia nggak ada di samping kita, di depan kita. Kalau Tuhan Yesus, misalnya di Jakarta, kita ada di Jakarta Timur, Tuhan Yesus ada di Jakarta Utara, ya kan? Enak kita bisa mendatangi, ya kan? Tetapi saat ini Tuhan Yesus ada di surga. Dan kita belum bisa ke sana. Tetapi jangan khawatir adik-adik, meskipun Tuhan Yesus itu ada di surga, tetapi Dia melihat saya dan adik-adik dan mama papa, kakak-kakak dan adik-adik di rumah. Kalau kita dalam keadaan sedih, kita dalam keadaan susah, kita butuh pertolongan, Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus peduli, dan Tuhan Yesus punya belas kasihan, dan Tuhan Yesus mau menolong kita semua yang membutuhkan pertolongan, dan kita semua yang ada di dalam kesusahan. Jadi nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir. Ya adik-adik, kita perlu berdoa, kita panggil Tuhan, kita undang Tuhan melalui doa-doa kita. Dan kita yakin kalau Tuhan Yesus menolong ibu janda yang tadi, Tuhan Yesus juga pasti menolong kita. Kalau Tuhan Yesus memberikan penghiburan ibu janda yang tadi, Tuhan Yesus juga pasti akan memberikan penghiburan dan sukacita di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini atau saat ini. Biarlah adik-adik, kalau misalnya nanti adik-adik mau baca lagi ceritanya, cerita ini ada di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai yang ke-17. Ya, judulnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kalau adik-adik yang masih kecil-kecil belum bisa baca, tapi pengen baca nih, pengen lihat ceritanya di dalam Alkitab, boleh lihat, minta tolong kakak atau mama atau papahnya baca. Dan bagi yang udah bisa baca, adik-adik boleh langsung baca ya, yang tadi saya sudah bagikan. Puji nama Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari adik-adik, saatnya kita mau berdoa ya, bersama-sama. Tutup matanya, tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa seperti Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir karena ada Tuhan Yesus yang selalu menolong, menyertai, memelihara, dan selalu ingin memberikan pertolongan, mengangkat segala susah dan kesedihan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Meteraikan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah dimanapun kami berada, kami mau selalu ingat firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami, walaupun kami masih kecil-kecil, tetapi biarlah kehidupan kami boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.